saya, Pastor Ramjani Simbolon dalam Renungan Harian Katolik, Senin 18 September 2023, Hari Biasa ke-24. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 1 sampai 10. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam bacaan tadi adalah tokoh-tokoh yang baik, yakni Yesus Sang Penyembuh, perwira yang baik hati dan beriman, hamba yang dinilai baik, orang tua-tua Yahudi, dan sahabat-sahabat perwira yang mau disuruh untuk menjumpai Yesus. Dari beberapa tokoh yang ada ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk melihat dua tokoh secara lebih mendalam, secara lebih dekat, yakni sang perwira dan sang hamba yang sakit keras dan bahkan hampir mati. Sang perwira adalah orang yang baik, yang peduli pada hambanya. Hambanya sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Sang perwira ini peduli pada hambanya. Ia menyuruh tua-tua Yahudi untuk menjumpai Yesus dan memohon kepadanya agar berkenan datang untuk menyembuhkan hamba ini. Di samping itu, perwira ini adalah juga orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Ia mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Karena perwira ini percaya, maka ia menyuruh tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus, memohon pada Yesus agar datang menyembuhkan hambanya. Selain baik dan beriman, perwira ini juga adalah seorang yang mau mengakui kelemahannya atau kedosaannya. Ia merasa tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya
dan merasa tidak layak juga untuk menjumpai Yesus. Bersamaan dengan itu, ia sangat percaya akan kemahakuasaan Yesus. Ia berkata, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Di samping perwira yang baik dan beriman, terdapat juga hamba yang baik. Kita tidak tahu persis dengan jelas apa yang dilakukan oleh hamba terhadap tuannya, terhadap perwira itu. Sehingga dalam kitab suci dituliskan bahwa ia adalah hamba yang sangat dihargai oleh tuannya, hamba yang sangat dihargai oleh perwira tersebut. Meski demikian, kesaksian tua-tua ketika menjumpai Yesus patut dijadikan sebagai alasan mengapa hamba itu sangat dikasihi oleh tuannya, yakni karena ia mengasihi bangsa mereka dan menanggung pembangunan rumah ibadat mereka. Hal inilah yang dijadikan oleh tua-tua sebagai alasan mengapa hamba itu layak ditolong oleh Yesus. Dan dari tindakan Yesus yang tanpa kata-kata tetapi langsung bergerak menemui hamba itu, menunjukkan bahwa Yesus juga mengamini, mengiyakan bahwa hamba itu memang benar-benar baik. Bahkan ketika perwira merasa tidak layak untuk menyambut Yesus di rumahnya, untuk menyembuhkan hamba itu, Yesus langsung menyembuhkannya dari jarak jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik sebagai pesan dari bacaan Injil hari ini? Kita melihat bahwa ada dua tokoh berbeda yang dari kisah Injil yang baru kita dengarkan dan kita dalami secara lebih dekat, yakni seorang tuan dan seorang hamba. Injil ini menampilkan seorang perwira sebagai seorang tuan yang rendah hati, baik, peduli, mau menolong, beriman, taat, percaya pada Yesus. Di samping itu, Injil juga menampilkan seorang hamba yang baik, yang peduli pada bangsa dan gerejanya. Ia menanggung pembangunan rumah ibadat mereka. Dua tokoh ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memberikan teladan yang baik bagi kita. Entah kita adalah seorang tuan atau kita adalah seorang hamba, kita tetap bisa berbuat baik. Tidak hanya seorang tuan yang bisa berbuat baik, tetapi hamba juga bisa. Tidak hanya orang kaya yang bisa berbuat baik, tetapi orang miskin juga bisa. Orang-orang sejenis ini akan dipuji dan ditolong oleh Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yesus memuji perwira, tuan yang baik itu, dan menyembuhkan hamba yang sedang sakit, karena dia adalah hamba yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.